Bapak Ibu Guru TK yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pada materi 1, yaitu mengenai merdeka belajar. Mana merdeka belajar. Merdeka berarti ada sebuah kebebasan. Bebas kita mengembangkan kreativitas, bebas berinovasi, bebas untuk melakukan sesuatu dalam rangka merangsang anak didik supaya menjadi manusia-manusia yang mulia. Tapi ada sebuah tanggung jawab. Nah, karena adanya sebuah tanggung jawab, maka teman-teman guru diharapkan tidak hanya sekedar bebas sebebas-bebasnya, tapi ada sebuah acuan-acuan atau kerangka-kerangka yang harus dilalui oleh teman-teman guru semuanya. Merdeka belajar, di mana belajar itu merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh anak nantinya. Jadi yang belajar anak, tapi sebelum anak belajar, gurunya juga harus belajar. Nah, oleh karena itu gurunya harus bergerak juga, beraktivitas. Nah, bagaimana si guru itu mampu berkomunikasi baik dengan sumber belajar. Sumber belajar itu banyak. Nah, merdeka belajar harus berawal dari si guru. Bagaimana si guru itu memerdekakan dirinya, ya, untuk belajar. Nah, dengan demikian isi dari merdeka belajar itu juga tidak lepas dari merdeka belajarnya si guru. Jadi si guru sekarang diberi kebebasan untuk belajar. Tapi belajar apa? Sesuai dengan rambunya. Guru itu sekarang ada di mana? Saya selaku guru ada di pendidikan anak usia dini yang formal, khususnya taman kanak-kanak. Berarti pengetahuan yang harus saya pahami dan harus saya kuasai adalah melingkupi seluruh yang dibutuhkan oleh anak didik itu, khususnya dalam Permendikbud 146. Nah, di dalamnya ada sebuah kerangka-kerangka kurikulum yang harus dipelajari oleh teman-teman guru. Di mana di dalam Permendikbud 146 bahwasanya sudah diamanatkan anak belajar melalui bermain. Jadi kalau tidak bermain, anak belum belajar. Nah, sementara ini yang kita cermati dan kita lalui bersama, mayoritas lembaga pendidikan yang kita laksanakan selama ini, anak-anak lebih banyak belajarnya daripada bermainnya. Dari jam 7:30 sampai dengan jam 9, anak mayoritas belajar. Nah, disinilah sebenarnya letaknya. Khusus di Kabupaten Jember itu bukan belajar seperti yang ala anak-anak SD, tapi anak adalah bermain terpimpin. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan bermain bebas. Nah, dalam situasi sekarang ini, anak-anak diharapkan betul-betul bermain bersama para orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana sih bermain itu sendiri? Nah, bahwasanya bermain itu mengandung sebuah makna yang selama ini dipahami oleh para orang tua tidak seperti makna yang dipahami oleh para guru dalam dunia pendidikan. Kalau para orang tua banyak memahami bermain itu adalah tidak ada gunanya, hanya membuang-buang waktu. Padahal di dalam Permendikbud 146, anak baru dikatakan belajar melalui bermain. Nah, bermain itu sendiri adalah apa? Bermain adalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh anak didik. Aktivitas apa? Aktivitas seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Di mana di dalam beraktivitas, anak-anak itu dalam bermain pasti mempunyai sebuah motivasi. Dan motivasi anak itu tentu dari dalam dirinya, tidak dipaksa oleh orang lain. Ya, selain motivasi dalam dirinya, seluruh potensi yang ada di dalam dirinya itu ikut semuanya terlibat. Karena semuanya terlibat, akhirnya terjadilah sebuah permainan yang diciptakan oleh anak itu sendiri. Karena diciptakan oleh anak itu sendiri, anak akan muncul tanggung jawab. Karena ada sebuah tanggung jawab terhadap apa yang sudah diciptakan oleh anak itu sendiri, akhirnya muncullah yang namanya keikhlasan bagi anak untuk terlibat di dalamnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, para orang tua khususnya dalam sebuah pengertian bermain ini kita contohkan, ya,
Kita di dalam dunia pendidikan kita hanya memberikan dalam kurikulum tentang kanak-kanak itu dasar-dasarnya saja. Dasar-dasarnya. Nah, dari dasar-dasar pengetahuan itulah nanti akan dikonstruktif atau dibangun. Yang pertama siapa yang membangun? Gurunya dulu yang harus membangun. Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman guru, kita mengenal di dalam kurikulum itu adalah bentuk garis berdiri. Selain garis berdiri, juga ada garis yang tidur. Selain garis yang tidur, ada garis yang miring lagi. Baik itu miring ke kanan, ya, atau miring ke kanan yang ke bawah. Dan juga miring ke kiri yang istilahnya yang ini lagi, ya. Jadi banyak sebenarnya. Kita ambil contoh yang 3 garis ini aja sih. Nah, bagaimana dari 3 garis ini nanti dikonstruktif menjadi satu kesatuan utuh, menjadi satu bentuk yang baru. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, sekarang saya persilahkan kepada teman-teman guru untuk mencoba dari 3 garis yang sudah saya sampaikan tadi itu, dengan cara atau teknik Bu Guru sendiri kira-kira akan menjadi apa saja. Nah, nantinya bangunan pengetahuan yang sudah Bu Guru bangun itu sebanyak-banyaknya silahkan. Tekniknya bagaimana terserah. Kami persilahkan kepada teman-teman guru karena ini namanya Merdeka Belajar. Silahkan guru-guru berkreasi dengan teknisnya sendiri. Setelah tahu hasilnya, dicoba nanti direfleksi dalam dirinya. Langkah-langkahnya, teknisnya, bagaimana membangunnya, semuanya ditulis. Bagi mereka yang mampu menulis. Kalau kemampuan menulisnya berkurang, artinya kurang-kurang, nah bisa dengan direkam, pakai video silahkan. Nah, hasilnya itu nanti kirimkan kepada kami. Nah, dari hasil itulah sebagai feedback bagi kami, dan seterusnya kita akan sama-sama belajar. Bu Guru belajar dengan bangunan pengetahuannya sendiri, saya akan belajar dari Bu Guru, dari apa yang sudah dihasilkan oleh Bu Guru. Dan nanti yang dihasilkan Bu Guru dicoba nanti dirangsangkan kepada anak-anak. Bagaimana dari 3 garis saja yang sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi, berdiri, garisnya tidur, dan juga garis miring. Ini menjadi sesuatu bangunan yang baru dan mempunyai makna bagi kehidupan anak. Artinya anak bisa memahami sesuatu, entah itu dalam kemampuan membacanya, entah itu kemampuan matematikanya, entah itu dalam kemampuan berbahasanya, atau fisik motoriknya, silahkan. Ini bisa dikembangkan menjadi ke dalam 6 lingkup perkembangan itu. Nah, ini nanti hasilnya kalau sudah disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak lewat orang tua wali muridnya akan memberikan feedback nanti kepada gurunya, seperti yang saya lakukan kepada teman-teman guru. Nah, dari sana nanti kita akan coba membuat sebuah kesimpulan dan sebuah karya bahwasanya Merdeka Belajar kalau diberikan kesempatan ternyata hasilnya akan banyak dan sangat bervariasi dan bermacam-macam. Selamat bagi teman-teman guru untuk belajar, dan semangat kepada anak-anak didik kita untuk merdeka belajar.